Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu semuanya, kita tentu yang pertama bersyukur kepada Allah, sebagaimana biasa kita minta kepada Allah kesempurnaan atas nikmat yang kita peroleh dengan meminta taufik kepadanya, yaitu izin dari Allah agar setiap nikmat yang kita peroleh ini menjadi bekal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa setiap nikmat yang diberikan Allah kepada kita ada pertanggungjawaban yang mengikutinya. Maka pastikan kita menghitung-hitung apakah nikmat kita sudah efektif kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin rengket hitungan kita, maka akan semakin dipermudah kita di perhitungan di hari akhir insya Allah. Jadi dalam satu malam kita melihat di pagi hari kalimat yang keluar dari mulut kita selama setengah hari terakhir, kalau ditimbang kira-kira lebih banyak mana yang positif sama yang negatif atau yang bersifat netral. Semoga jumlah yang positif lebih banyak sehingga timbangan amal kita lebih berat yang baik daripada yang buruknya insya Allah. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dipilih oleh Allah termasuk yang tidak capek untuk banyak-banyak sholawat. Kita rekatkan dengan zikir pagi, zikir petang kita, kemudian di luar itu perbanyak, insya Allah akan membawa keberuntungan untuk kita semua insya Allah. Baik, dilanjutkan pelajaran kita terakhir. Kemarin sudah sampai sunnah yang nomor 9 kalau tak keliru, yaitu membaca bacaan tasbih dan tahmid yang dihukumi sunnah, yaitu ketika Rasulullah mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kemudian mengucapkan Allahumma rabbana walakal ham. Nah, kemudian kita juga sudah bahas tentang redaksi zikir tambahan ketika iktidal. Di antara yang sangat disarankan adalah rabbana lakal ham hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Yang kita tahu ketika Rasulullah mendengar kalimat tersebut kemudian mengatakan, setelah selesai sholat dikatakan manil mutakalim, siapa yang mengucapkan ini tadi? Qala ana, ada yang menjawab saya ya Rasulullah. Qala, maka dikatakan ra'aitu bid'atan wa salasina malakan, saya melihat 30 malaikat yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwalu, berdesak-desakan untuk berebut menulis yang paling awal kalimat tersebut. Maka Bapak Ibu ditambahkan untuk bacaan ini, insya Allah di antara paket yang diajarkan ibu-ibu nanti sama istri yang kebetulan sebagian sudah ikut, itu juga nanti ada tahsin bacaan sholat insya Allah, termasuk bacaan-bacaan seperti ini. Jadi nanti rangkaian dari bacaan tahsin Al-Quran juga tahsin bacaan di dalam sholat. Jadi termasuk bacaan seperti ini, bacaan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, itu nanti termasuk yang diajarkan insya Allah. Maka ibu-ibu yang belum kalau bisa pada ikut supaya pelajaran yang saya sampaikan sekarang itu nyambung. Di beberapa masjid yang lain memang begitu. Jadi ada tahsin khusus bacaan sholat. Kalau dihafalkan sekarang kan nggak mungkin kalau yang belum hafal, atau mungkin hafal tapi bacaannya juga belum sempurna. Kemudian yang kedua, kemarin kita sampai kepada karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza rafa'a dhahrahu minar ruku' qala sami Allahu liman hamidah. Kemudian Rasulullah melanjutkan Allahumma rabbana lakal ham mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, ini juga redaksi yang harus dihafal. Adapun redaksi lengkapnya adalah tambahannya ahlasana iwal majdi ahaqqu maqalal abdu wa qulna laka abdun Allahumma la mani'a lima a'taita
wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Nah, ini termasuk nanti yang diajarkan juga nih ke ibu-ibu tentang bacaan seperti ini, sehingga apa yang disampaikan di fikih sholat memang harus ada waktu khusus untuk mempelajari bacaannya, khususnya yang rukun qauli. Khususnya rukun qauli dibetulin dulu, nanti baru kemudian yang sunah-sunah seperti ini. Ini penting ya Bapak Ibu ya, jadi supaya tidak lewat. Biasanya di dalam video seperti ini yang saya rekam, di bawahnya saya berikan referensinya ya. Apa yang saya sampaikan pagi ini, jadi saya tulis juga di video itu. Jadinya jangan, kalau misalnya mau menghafal nggak usah harus cari-cari, tinggal copy saja, di situ sudah ada insya Allah. Kemudian membaca tasbih lebih dari 1 kali juga kita sudah singgung kemarin, bahwasanya Rasulullah menyampaikan kalau membaca 1 kali subhana rabbiyal azim wa bihamdi itu cukup, tetapi Rasulullah menyebutkan kalau dilakukan 3 kali faqad tamma, maka itu lebih sempurna. Lebih sempurna. Bagaimana dengan 5, 7 dan seterusnya ganjil? Silahkan, nggak terbatas sebenarnya, nggak terbatas. Mau 7, mau 11, mau 9 silahkan. Dan dikatakan 3 itu sudah tamma, faqad tamma, sudah sempurna. Nah sekarang sunnah nomor 11 yaitu doa pada saat tasyahud akhir. Doa pada saat tasyahud akhir. Kita tahu bahwa dulu ketika pembahasan rukun, tasyahud akhir dibagi menjadi 4 bagian, yaitu bagian pertama tasyahudnya itu sendiri, yaitu at-tahiyatulillah, bagi yang pakai at-tahiyatulillah atau yang semisal itu, ada beberapa pilihan kita sudah bahas. Kemudian yang kedua adalah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW sampai innaka hamidum majid, innaka hamidum majid. Kemudian setelah itu doa permintaan kepada 4 hal. Kemudian setelah itu doa sesuai kehendak kita, sesuai kehendak kita. Nah ini pembahasan kita pagi ini insya Allah. Adapun dalilnya berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, idza qa'ada ahadukum fis shalat, jikalau engkau duduk di dalam sholat, masuknya duduk di tasyahud akhir. Jadi hadis ini merujuk kepada duduk di at-tahiyat akhir. Maka falyakul, katakanlah, kata Rasulullah, at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Kata Rasulullah, fa idza qalaha asobat skula abdillah sholihin fis sama'i wal ard. Jikalau, ini penting banget Bapak Ibu, ini bagian ini penting banget, jangan perhatikan betul bagian ini. Rasul menyebutkan jikalau sampai kepada kalimat, siapapun yang baca, orang sholat, sampai pada kalimat assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, kata Rasulullah, maka kalimat itu, kalimat doa itu mengenai siapa saja fis sama'i wal ard, di langit dan di bumi, yang terkategorikan sebagai makhluknya Allah yang soleh. Itulah mengapa jenengan doa setelah wudhu minta jadi orang soleh. Gini bang, kita itu minta kesolehan, minta menjadi orang soleh kepada Allah itu karena dimensinya sangat luas. Termasuk diantaranya kita termasuk orang-orang yang didoakan oleh setiap orang yang sholat ketika baca tasyahud. Ketika baca tasyahud seperti ini. Karena Rasul menyebutkan jikalau sampai kalimat assalamu alayna, semoga keselamatan terlimpahkan kepada kita, wa ala ibadillahis sholihin, yaitu dari golongan orang-orang soleh hambanya Allah. Maka di antara doa kita Bapak Ibu adalah minta agar kita tergolong orang yang soleh. Tentu ada standarisasi tentang orang soleh. Di antaranya adalah Quran surah Ali Imran 113-114. Di sana menerangkan tentang ciri-ciri orang soleh yang 5. Membaca Quran di sebagian malam, beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini memang inti-inti pokok kesalehan. Antara orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dengan yang ini beda sekali. Orang yang mengimani hari akhir itu dia tidak panjang angan-angan, dia bersegara di dalam kebaikan, kan gitu. Kemudian dia tidak menumpuk-numpuk hartanya untuk dirinya. Pondok Hasbi itu, pondoknya Aziza Aisyah itu, 2 bulan terakhir ini sedang
program membebaskan lahan, harganya 650-an juta. Dalam 2 bulan ini terkumpul 460. Cukup cepat ya, 460 dalam 2 bulan. Salah satu yang mempercepat adalah ada satu orang tua datang ke pondok bawa uang 200 juta, satu orang. Nah, orang-orang seperti itu orang-orang yang visinya sudah akhirat. Kalau masih visi dunia, awal eman-eman, lebih baik untuk beli Avanza. Jadi kita tuh boleh banget, bahkan harus sebenarnya untuk mendapatkan harta yang banyak, tetapi visinya visi akhirat. Visinya visi akhirat. Karena sesungguhnya di antara golongan orang-orang soleh itu orang-orang yang begitu. Makanya mendapatkan kesolehan itu bayarannya mahal, tidak enak. Karena kita mengorbankan kepentingan kita untuk kemaslahatan umat. Kalau orang yang dirahmati itu betul-betul bermanfaat uangnya, Masya Allah. Saya kadang nggak habis pikir nih, ada orang bisa sekali datang 200 juta, itu tuh Masya Allah. Bukan persoalan punya dan tidak punya uang. Punya uang pun kalau nggak diberkahi, nggak bisa begitu masalahnya. Gini bang, ini saya melihat orang yang diberi harta banyak, tapi subhanallah tambah. Habis Pajero beli Zenit, habis Zenit beli BMW, terus itu nggak habis-habis. Ada yang seperti itu, habis beli rumah 1,3 M, beli lagi 1,8 M, ini udah rumah ke-7. Subhanallah, ada yang seperti itu. Jadi kalau menuju kesolehan itu nggak begitu, karena dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka kita kejar kesolehan itu agar masuk di dalam doa Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Maka kalimat ini kalimat yang agung Bapak Ibu. Termasuk berarti ketika kita mengucapkan, kita juga sedang mendoakan seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Bahkan dikatakan fis sama'i wal ard, kata Rasulullah. Pokoknya makhluknya Allah yang soleh di langit dan di bumi kena terhadap doa itu. Kemudian asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, setelah selesai mengucapkan itu, Rasulullah menyampaikan ada 2 riwayat. Yang pertama, thumma yatakhayyaru minal mas'alati ma sya'a. Maka setelah itu hendaknya memilih doa yang engkau memang hendak mau dikabulkan secara khusus. Jadi memang ada peluang di tasyahud akhir untuk kita banyak berdoa. Karena Rasul menyampaikan thumma yatakhayyaru, kemudian hendaknya engkau pilih doa-doa mana yang menurut kalian penting, karena masing-masing kita berbeda-beda ya. Dengan punya keperluan apa, ada yang mungkin anaknya lagi sakit, kayak saya sekarang lagi ngalami, Abdullah sama Fatimah lagi sakit ini, dan sampai 3 hari terakhir itu sampai mimisan itu loh. Saya agak khawatir juga, tapi ya kita kembalikan kepada Allah ya. Dalam riwayat lain dikatakan summa yatakhayyaru minad du'a ajabahu ilahi fayad'u, kata Rasulullah. Maka kemudian coba pikirkan, pilih di antara doa-doa yang engkau sangat ingin untuk diijabah. Fayad'u, berdoalah waktu itu. Dan itu tidak ada batasan sesungguhnya. Jadi mau doa apa saja tidak ada batasan. Sebagaimana kita sudah pernah sampaikan fikih bacaan doa di dalam sholat. Sebagian ulama berpendapat kalau di luar bahasa Arab maka tidak dilisankan. Walaupun sekali lagi ada pendapat ulama yang membolehkan bahkan dengan bahasa ibu kita. Basa Jawa ya untuk dilisankan, itu ada pendapat seperti itu. Nah ini kita mengambil yang paling yakin. Kalau ada pendapat kayak gitu kita ambil yang paling yakin. Saya termasuk yang kalau terpaksanya harus pakai bahasa selain Arab ya saya diam, saya batin saja, menghindari khilaf di antara para ulama. Nah sekarang adakah redaksi doa yang dipandu oleh Nabi Muhammad SAW selain apa yang kita kehendaki? Tentu saja ada. Dan doa pertama ini jangan perhatikan betul. Ini doa yang diminta oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, salah satu khulafaur rasyidin, orang yang dikenal sebagai orang yang punya iman sangat tebal. Meskipun hadisnya dikatakan palsu tentang bahwa ditimbang imannya Abu Bakar lebih berat dari manusia sedunia, itu memang itu disoal hadisnya. Tapi kita tahu bahwa Abu Bakar As-Siddiq, kenapa disebut As-Siddiq? Karena punya sifat yang siddiq, karena memang luar biasa. Beliau mengatakan alimni doaan
ad'u bihi fi salat. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku tentang satu doa yang bisa saya pakai di dalam sholat. Maka dikatakan qala, Rasulullah mengajarkan. Bayangkan Bapak Ibu, jangan perhatikan betul. Sekelas Abu Bakar As-Siddiq loh ini, masih minta dipandu doa oleh Rasulullah di tasawuf akhir. Lah kita ini siapa gitu? Kita ini siapa sampai nggak berdoa gitu? Dan ketahuilah Bapak Ibu, doa yang diberikan Rasulullah kepada Abu Bakar As-Siddiq ini salah satu doa yang menjadi ciri khusus kecintaan Allah terhadap hambanya. Apa? Seseorang yang berdoa dengan doa sejenis ini, bukan hanya ini, doa sejenis ini yang kontennya sejenis doa ini, maka Allah cinta banget tuh. Dengan di sujud pertama, sujud kedua, sujud ketiga, sujud keempat, kemudian sebelum salam berdoa dengan doa semisal ini, redaksi semisal ini, maka Allah cinta banget. Itu diterangkan dalam satu hadis khusus. Doanya adalah Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya aku dzalamtu nafsi dzulman katsira. Sesungguhnya aku itu menganiaya diriku sendiri dengan dzulman katsira, dengan kezaliman yang banyak. Bapak Ibu sedaya, maksud dzalamtu nafsi itu apa? Kita sudah pernah bahas sebelumnya ini. Kita tuh secara asal keadaan diri kita tuh banyak menzalimi diri sendiri. Contoh ya sering saya katakan, dalam sehari atas nikmat yang kita peroleh itu, coba dengan timbang, lebih banyak untuk beribadah apa lebih banyak untuk omong-omong, bukan omong-omong ya. Untuk omong-omong yang nggak perlu. Saya nggak ngurus politik ini. Jadi apa namanya? ke bawah-bawah. Jadi coba jenengan lihat ya, nikmat bisa bicara yang jenengan izinkan dari Allah itu, jenengan timbang lebih banyak mana antara untuk yang ibadah kepada Allah dengan yang tidak. Seandainya ternyata lebih banyak untuk hal yang tidak bermanfaat, nah itu namanya dzalamtu nafsi Bapak Ibu. Jelas, wong nikmat dari Allah seharusnya dikembalikan kepada Allah dalam bentuk kebaikan, lah kok kita malahan kokean dolanan. Sering saya sampaikan kepada panjenengan, banyak di antara kita sesepuan bisa muter-muter sepedaan cari soto di mana-mana. 10 km tegak sholat malamnya bagaimana? Makanya ini persoalan persoalan keinginan, persoalan kehendak Bapak Ibu. Sekali lagi, bayangkan orang bisa sepedaan 10 km loh, tapi tegak sholat malam 15 menit nggak kuat, ini nggak masalah. Fakta nggak itu? Kadang-kadang saya dengar cerita sesepuan itu, wah aku kemarin nemu tempat soto bagus di sana, enak banget. Mengini sholat mengi apa orang. Ini soal Bapak Ibu. Itu namanya dzalamtu nafsi. Seharusnya secara matematik yang bisa dihitung, kita harusnya bisa melihat waktu yang diberikan kepada kita, porsi untuk Allah itu seberapa banyak. Nah ini saya katakan, bahkan sekelas Abu Bakar As-Siddiq saja masih dipandu oleh Rasul dengan kata-kata Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira. Nah apalagi kita Bapak Ibu, lah kok pedemen kita nggak doa begitu, itu maksudnya. Makanya para ulama kalau bahas doa ini malu. Para ulama itu kalau bahas doa ini langsung malu, karena dia tertuju pada dirinya sendiri, termasuk saya juga malu banget. Subhanallah, sekelas Abu Bakar saja ketika minta doa pada Rasulullah dipandunya Allahumma inni dzalamtu nafsi, ya Allah sesungguhnya saya itu menzalimi diri sendiri dzulman katsira, dengan kezaliman yang banyak. Kalau beliau saja radhiyallahu anhu masih disuruh doa begini ini, lah kita sekali lagi, lah kita ini gimana? Yang sepedaannya lebih banyak daripada zikirnya. Gimana coba? Apakah pantas kita tidak berdoa seperti itu? Makanya sekali lagi, sungguh penting kita duduk di majelis kayak gini, saling mengingatkan Bapak Ibu. Saling mengingatkan. Saya yakin dengan juga, saya yakin sudah paham insya Allah. Tapi saling mengingatkan agar kita punya kurikulum zikir. Kurikulum zikir berarti kurikulum yang di dalam kurikulum itu kita mengingat Allah dalam banyak hal. Sholat kita lah, sedekah kita lah, semuanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi sekali lagi bahasa kurikulum yang kita buat sendiri dalam satu hari itu penting Bapak Ibu. Nek ora bablas, yakin Bapak Ibu. Kapan saya mau sholat duha, kapan saya mau istighfar, kapan saya mau subhanallah, itu jenengan buat, jenengan program itu. Kalau enggak yakin tahu-tahu jam 12, loh jebul saya belum zikir. Yakin itu. Jangan kok secara umum orang yang nggak ngaji, kita sadar udah ngaji kadang-kadang bablas. Karena apa? Memang setan gantuli kita. Kita punya musuh yang sangat nyata. Sehingga tahu-tahu kita lalai. Quran surah Qaf 22 bahwa kebanyakan manusia itu dalam kondisi lalai, ghaflatin min hada. Jadi ghaflatin min hada itu lalai terhadap hal yang demikian. Hal-hal yang tertuju kepada akhirat itu memang dibuat lalai, subhanallah. Jadi kita urusannya dunia, kadang-kadang kita nggak kerasa itu, subhanallah. Lewat 1 jam, bayangin, lewat 1 jam nggak istighfar, lucu banget orang sudah ngaji. Bayangin, kita sudah tahu manfaat istighfar kayak mana. Kita nggak komat kamit, repot banget kan. Makanya sekali lagi, kalau Abu Bakar As-Siddiq saja masih dipandu, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira, apalagi kita. Kemudian dilanjutkan, wala yaghfirud dzunuba illa ant. Nah ini unsur kedua. Unsur pertama doa dicintai oleh Allah itu menerangkan kondisi diri kita, menunjukkan bahwa kita butuh. Tuh Allah cinta banget, menunjukkan bahwa kita lemah, kita tuh zalim, kita tuh benar-benar butuh, kita tuh benar-benar hambanya yang nggak bisa apa-apa. Itu ciri kecintaan doa Allah atas kita. Bagian yang kedua, wala yaghfiru dzunuba illa ant. Kita mengakui bahwa atas dosa-dosa yang kita punyai itu, ya hanya Engkau ya Allah yang bisa ampuni. Nggak ada makhluk lain, makhlukmu yang bisa mengampuni. Berkumpul seluruh makhluknya Allah untuk mengampuni kita nggak bisa, Bapak Ibu. Maka di sini wala yaghfiru dzunuba illa ant. Ini juga salah satu redaksi Sayyidul Istighfar kan. Wala yaghfiru dzunuba illa ant. Tidak ada yang mampu mengampuni dosa-dosa kita kecuali Engkau. Jadi Allah cinta banget kepada orang yang mengucapkan demikian. Kemudian faghfirli maghfiratan min indik. Coba jangan perhatikan doanya. Faghfirli maghfiratan min indik. Kalau jenengan menemukan doa kok ada kata-kata min indik, ya Allah ampuni aku dengan ampunan dari sisimu, berarti kita sedang minta ampunan yang besar banget. Nek itu setip, tahu setip nih, penghapus. Itu penghapusnya sing ampuh banget tuh maksudnya itu. Jadi kalimat para ulama menyebutkan magfiratan min indik, maksudnya ampunan yang sangat besar, luas, jumlahnya banyak. Ini dimintakan oleh Abu Bakar As-Siddiq loh, bayangin Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, faghfirli magfiratan min indik. Ampuni aku ya Allah, magfiratan min indik, dengan ampunan yang banyak sekali. Wis pol itu kalau hitungan jumlah. Seperti unlimited lah. Kemudian warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nah, ini juga salah satu kecintaan Allah terhadap doa seorang hamba adalah ketika dia menyebut nama Allah yang Maha Mulia. Di sini disebutkan dua, Al-Ghafur Ar-Rahim. Warhamni, rahmati aku ya Allah. Sesungguhnya Engkau Al-Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, 3 unsur dalam doa ini selalu hadirkan Bapak Ibu, yaitu keadaan kita. Kita ngaku lemah, kita butuh. Ya gimana? Jenengan minta kepada orang saja kalau jenengan gaya, sok rakyat ketok butuh kan yo. Orang yang mau ngasih juga, lah iki butuh kok malah kita pecicilan ngono iki. Gini apa nggih? Maka demikian juga Allah. Kita mengatakan Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira. Itu menjadi pokok pembuka bahwa kita benar-benar ingin dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini satu redaksi dari Abu Bakar As-Siddiq tentang doa sebelum salam. Yang kedua, ini doa yang semisal sesungguhnya dengan doa yang standar yang 4, yaitu Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Allahumma ya Allah, sesungguhnya aku a'udzubika memohon perlindungan kepada Kau min azabil qabri, dari azab kubur. Pertanyaannya sekarang, jenengan yakin nggak ada azab kubur? Yakin nggak ada azab kubur? Yakin nggak? Karena ada firqah besar, tapi sekarang sudah dibubarkan sama pemerintah. Itu akidahnya tidak meyakini adanya azab kubur. Mungkin jenengan salah satu aktivisnya. Sekarang sudah dibubarkan nih oleh pemerintah. Itu akidahnya, di dalam buku-buku akidahnya menyebutkan tidak ada azab kubur. Mengapa?
mereka berdalil bahwa kalau untuk soal akidah nggak boleh bersandar dengan hadis ahad. Jadi nggak tahu nggih, hadis tentang azab kubur itu hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang saja. Kalau untuk urusan akidah, katanya kalau hadis ahad itu nggak 100% keyakinannya, nggak mutawatir. Mutawatir itu yang menginformasikan banyak, seperti jangan dapat informasi lah. Kalau dari satu orang, meskipun bisa jadi benar, jangan kurang yakin, karena nggak ada yang dikonfirmasi. Tapi kalau mutawatir banyak yang menyampaikan kok podo, berarti kuat maksudnya. Maka firqah itu mengatakan kami tidak percaya dengan adanya azab kubur, karena riwayat azab kubur itu cuma hadis ahad. Mereka lupa bahwa Al-Quran itu mutawatir. Maksudnya bagaimana? Hal terkait dengan azab kubur itu mutawatir di dalam Al-Quran disebut. Apa ya Al-Quran dipondoni orang mutawatir? Jadi kadang-kadang orang menilai suatu hukum dari hal yang terlalu sempit. Tentang azab kubur misalnya, Allah menyebutkan di dalam Quran surah Al-Mu'min. Jangan tahu Quran surah Al-Mu'min itu surat apa? Nama lain dari surat apa? Pak Parti. Surah Ghafir. Kadang-kadang kita disebut surat Al-Mu'min itu jarang tuh didengar. Kalau Ghafir gitu kan sering. Surah Al-Mu'min, surat nomor 40. Di situ disebutkan ada salah satu ayat tentang yang kemudian ditafsir sebagai azab kubur. Fawaqahullahu sayyiati ma makaru. Ini terkait dengan Fir'aun. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka. Dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab. Nah, ini para ulama menyebut ayat ini terkait dengan siksa kubur. Dengan baca tafsirnya, seluruh tafsir mengatakan bahwa su'ul adab di sini terhadap Fir'aun laknatullah alaih adalah terkait dengan siksa kubur. Kepada mereka dinampakkan neraka pada ghudu wa wasiyah, pada pagi dan petang. Jadi Fir'aun itu sudah diperlihatkan tentang kondisi neraka jahanam untuk dia di pagi dan petang. Dan pada hari akhir nanti dia akan dilemparkan ke azab yang pedih. Nah, ini terkait langsung dengan azab kubur. Demikian juga di dalam Quran surah Taha ayat 24, yang ayatnya sangat terkenal, waman a'rado an dzikri fa innalahu ma'isatan dongka. Kata-kata ma'isatan dongka di sini para ulama menyebut lebih ke siksa kubur. Barang siapa yang lalai dari peringatanku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Ini secara khusus disebut bahwa kehidupan yang sempit diantaranya adalah di alam kubur, siksa kubur maksudnya. Quran surah Taha ayat ke 124. Dan beberapa ayat yang lain, Al-An'am misalnya 93 juga terkait dengan keterangan bahwa ada siksa kubur di sana. Nah, itu pembahasan khusus. Jadi ini memang satu akidah yang memang harus dibantah, karena ini sempat berkembang di Indonesia sedemikian banyak anggotanya kan, sehingga mereka tidak percaya azab kubur. Saya tanya ke sebagian mereka, lah jenengan moco doa perlindungan azab kubur enggak ketika tahiyat? Baca. Lah dibaca untuk apa? Oh, enggak ada keyakinan untuk itu gitu. Ya karena ada hadisnya. Nah, ada hadisnya kok lah gimana gitu. Jadi ya sekali lagi memang itu akidah nih. Akidah itu kalau sudah ditanam itu memang dicabutnya agak susah nih. Jadi itu Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Bapak Ibu sedaya, saya ngajak jenengan untuk berpikir tentang masalah ini. Kenapa kok diajarkan Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri? Ingat Bapak Ibu, begitu kita meninggal, tantangan kita pertama kan di situ, di alam barzah, di alam barzah. Maka mempersiapkan keadaan waktu itu menjadi sangat penting. Dan ini disebut di dalam banyak ayat. Contoh di dalam Quran surah Al-Mu'min 99. Ini tolong jadikan pengingat, supaya kita bersemangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saya kalau mengingat ini saya juga jadi semangat, Bapak Ibu. Semangat, takut gitu. Kata Allah, hatta idza jaa, sampai ketika datang ahadahumul maut, kepada mereka kematian, qala rabbirji'un.
Maka mereka mengatakan, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Ini ayat ini sesungguhnya terkhusus kepada orang-orang yang musyrik sebenarnya. Tapi diambil faedah umum untuk kita semua. Jadi ketika datang kematian kepada salah satu di antara mereka mengatakan qala rabbirji'un, maka kembalikan aku ya Allah ke dunia. Dalam rangka apa? La'ali a'malu sholihan fima tarakt. Dalam rangka agar kita bisa apa? A'malu sholihan fima tarakt. Terhadap amal soleh yang fima tarakt, yang dulu ditinggal. Jangan perhatikan kalimat ini Bapak Ibu. Apa keinginan mereka? Ingin balik ke dunia dalam rangka amal soleh yang ditinggal. Berarti logikanya seharusnya kita sekarang, yang sekarang adalah dulu buat mereka, ya enggak? Yang udah meninggal. Yang udah meninggal mengatakan, coba saya balik ke dunia supaya saya bisa beramal soleh. Kan kita sekarang maksudnya, kita di dunia sekarang. Gini Bang, jangan tidak perlu ngomong ke Allah sekarang, ya Allah kembalikan saya dulu, masih di dunia kok. Ya kan? Mereka ingin kembali pada posisi kita dalam rangka agar bisa amal soleh fima tarakt, yang dulu ditinggal. Berarti banyak sekali amal soleh yang berpotensi kita tinggalin Bapak Ibu, karena penyesalan kita terkait dengan apa yang ditinggal. Contoh, iso sholat wengi iso sebenarnya, tapi kita enggak. Iso sedekah dengan hartanya kita punya, tapi kita enggak. Itu fima tarakt. Itu yang ditinggal, dan itu yang sangat disesali oleh mereka. Ya Allah rabbirji'un, kembalikan saya ya Allah. Itu dikubur, ini posisi kita dikubur. Ya Allah kembalikan saya Allah ke dunia sebentar saja, la'ali, agar saya bisa a'malu sholihan fima tarakt, terhadap amal soleh yang ditinggal. Berarti sekarang kita jangan ditinggal dong, ya enggak? Ya enggak? Artinya dari waktu ke waktu kita tuh kesyukuran, yaitu mengubah nikmat menjadi taat. Nikmat pokoknya bekal itu jadi taat terus tuh. Makanya sekali lagi menghitung-hitung itu menjadi penting agar kita tuh hati-hati, maksudnya agar hitungan kita di sana mudah, maka hitung-hitung kita di dunia itu lebih banyak. Ya contohnya tadi itu, cobanya dengan sepedaan, dengan sholat malamnya panjang mana, itu sederhana lah. Karena saya melihat sesepuan kebanyakan hobinya itu sepedaan. Bagus, sepedaan bagus-bagus saja sambil pikir gitu. Tapi kalau sepedaannya 3 jam, sholat mungkin 5 menit, ya itu masalah Bapak Ibu. Sudah sepuh, udah mau, si koyong ngono ya terus gimana? Ini apa nggih? Jangan tersinggung lagi. Jangan tersinggung, ini peringatan ini. Ini peringatan. Niat tersinggung ya bagus, berarti mikir gitu. Apa jawaban Allah? Kalla, kata Allah. Sekali-kali enggak, katanya. Kenapa dikatakan begitu? Innaha kalimatun huwa qailuha, kata Allah. Itu kalimat yang kamu ucapkan saja. Ya Allah kembalikan saya ke dunia ya Allah, agar saya bisa beramal soleh. Apa yang saya tinggal? Kata Allah, enggak. Karena apa? Yang kamu katakan itu cuma kata-katamu aja. Maksudnya bagaimana? Kalaulah pun kamu dikasih waktu lagi dibalikin ke dunia, koyo ndek ben meneh, lali meneh, wegah meneh, enggak sholat malam meneh, itu maksudnya. Maka Allah menyebutkan innaha kalimatun huwa qailuha, itu kalimatnya kamu ucapkan saja. Begitu saya kasih, nih tak kasih kesempatan ke dunia lagi, balik lagi jenengan. Subhanallah. Maka kita itu minta kesolehan itu penting banget Bapak Ibu. Minta agar kita dipandu kesolehan. Nanti di doa berikutnya salah satunya itu, agar kita dibuat kita tuh cinta kepada kebaikan dan benci kepada keburukan. Masya Allah. Sebagaimana saya ceritakan kemarin ketika malam tahun baru, ada orang dengan dipandu cintanya kepada kebaikan, dia bisa membiayai acara besar sendirian. Masya Allah itu, karena cinta kepada kebaikan, nggak awal akhirnya. Masya Allah. Kemudian wa min waraihim barzakhun ila yauma yub'atsun. Sesungguhnya di hadapanmu itu ada barzakhun, dinding. Makanya dikatakan alam barzakh. Ada dinding tebal ila yauma yub'atsun, sampai nanti hari dibangkitkan. Jadi enggak bisa balik Bapak Ibu. Maka kalimat mereka kita ambil sekarang. Kita enggak perlu minta qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan saya ke dunia. Wong kita masih di dunia. Masalahnya kita di dunia efektif atau tidak. Nah itu. Maka kita berdoa betul kepada Allah. Di antara faedah doa tadi, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri.
karena kita menghindari siksa kubur, berarti kita tuh ingin dibuat efektif oleh Allah di kehidupan dunia agar tidak menghasilkan potensi azab kubur, Bapak Ibu. Paham Bapak Ibu? Paham ya? Supaya hati kita tuh terbangun untuk cinta kepada kebaikan yang tidak berpotensi azab kubur. Sampai sejauh itu nih para ulama menyebutkan tentang hal ini. Kemudian di dalam Quran surah Al-Munafiqun ayat 10. Quran surah Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah sebagian rezeki yang kami rezekikan kepada kalian, min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani illa ajalin qarib. Infakkanlah sebagian harta yang panjenengan miliki. Ini perintah Allah, bukan perintah saya, supaya jenengan nggak terlambat, min qabli ayati ahadakumul maut, jangan sampai jenengan terlambat sudah mau baru itu untuk itu ini udah nggak kepake Bapak Ibu. Kadang-kadang kita begitu, kita nunggu. Makanya sodakoh dalam kondisi sehat, dalam kondisi butuh, dengan sodakoh dalam kondisi sakit, dalam kondisi udah hampir itu beda Bapak Ibu, beda. Sejak sekarang inilah ketika kita masih cinta, kita butuh, kita sodakoh. Maksud ayat itu ini. Min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula, mereka mengatakan ketika datang mati, kematian, mengatakan rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Tuhanku sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sebentar saja. Kalau tadi kan minta dikembalikan, ini tolong tunda ya Allah, sebentar saja ya Allah, tunda ya Allah. Apa yang dikatakan fa'asaddaqu, agar saya bisa sedekah, wa aku minas solihin, dan aku tergolong orang-orang yang soleh. Di sini disebut secara khusus sedekah. Karena memang di antara pahala tentang yang diperlihatkan di alam kubur adalah sedekah. Enggak disebut sholat di sini. Karena memang di antara pahala sedekah itu terlihat di alam kubur kita. Makanya sering saya katakan bahwa pemudah kita masuk surga di antaranya adalah hadis terkait pertolongan ke orang lain. Sebagaimana saya ceritakan kenjenengan di kisah yang meninggal kemarin itu, ibu-ibu yang meninggal enteng, kemudian bagus, itu kebiasaan dia enteng nolong orang, itu akan sangat menentukan kita di dalam proses menuju surga, termasuk di alam kubur kita. Dan memang ini tidak mudah Bapak Ibu, tidak mudah. Kebanyakan kita tuh akan dipengaruhi oleh setan untuk awal eman-eman, tapi kalau sudah di atas 50 tahun masih eman-eman, kebangetan Bapak Ibu. Kita mau ngapain coba, untuk apa coba? Untuk apa coba? Kita punya harta banyak banget, itu pertanggungjawaban kita besar loh. Makanya orang-orang di atas 50 tahun itu harusnya sudah mulai lepaskan itu, mulai lepaskan harta dan sebagainya, mulai lepaskan. Wakaflah, untuk apa? Sanggup kita. Bayangin di sini dikatakan dalam ayat fa'asaddaqo, agar saya bisa sedekah. Jelas banget tuh itu. Karena memang ini hal yang besar. Bapak Ibu, kita seringkali lalai terhadap hal kayak gini nih kalau nggak diingatkan. Maka sekali lagi, dan sesungguhnya manusia kebanyakan fi ghaflatin, di dalam lalai min hada, terhadap soal-soal seperti ini. Maka perhatikan betul, saling mengingatkan kayak gini nih. Dengan pas ketemu itu saling mengingatkan, itu penting. Wis istighfar ping piro kowe dino iki? Wis dikirimu wis akeh urung dino iki. Di tengah-tengah jenengan mungkin sepedaan bareng makan soto, wis istighfar ping piro? Itu penting Bapak Ibu. Itu penting. Wis sedekah piro kowe dino iki? Salah satu yang saya ngajar di salah satu masjid itu punya kurikulum sedekah. Masya Allah. Beliau cerita ke saya, pengusaha. Dia cerita, saya itu nanam sedekah Ustaz, itu di banyak tempat. Di banyak tempat. Meskipun kecil-kecil. 50, 100, 50, tapi banyak tempat. Masya Allah. Termasuk kegiatan Quran saya, salah satunya dia yang support itu. Saya punya kegiatan tahsin di rumah, salah satunya dia yang support. Dia bilang, Ustadz saya support sebagian, ini mungkin 1/10 dari yang saya bagikan. Itu Masya Allah. Jadi memang harus ada kurikulum seperti itu. Bayangkan kita lewat satu hari nggak sodako, lah udah di atas 50 tahun nggak sodako, kita mati gimana? Walaupun mungkin 10.000, 5.000, 20.000, tapi harus ada yang keluar. Karena memang apa? Ini permintaan mereka. Fayaqula, mereka mengatakan Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqo, agar saya bisa sedekah. Bapak Ibu,
Kita itu sudah diberi tanda oleh Allah sebenarnya. Sudah diberi tanda sangat dekat dengan kematian. Wajah akumun nadir. Telah didatangkan tanda-tanda buat panjenengan. Para ulama menyebut tentang ayat ini, wajah akumun nadir, tentang telah datang padamu tanda-tanda, maksudnya adalah uban. Uban. Itu tondok genah banget, serak gitu. Nek wis ubanan nek urung nyadar. Ini masalah gede banget gitu. Allah tuh udah kasih tanda sangat jelas. Kemudian tubuh mulai gampang lemas. Para ulama menyebut ini. Maksudnya wajah akumun nadir. Kita kan berbeda dengan dulu Bapak Ibu. Ya kan? Begitu masuk 45 tahun wangi-wangi berubah jadi minyak-minyak. Saya sendiri sudah pakai minyak, bubut lah minyak. Ini baunya nggak enak kok itu. Jenengan mungkin sama lah. Minyak kayu putih lah, inilah, itulah. Ya kan? Badan berdiri lemes, naik ke situ udah ngos-ngosan, ya kan? Itu tanda sangat jelas. Kemudian rabun. Sebagian kita sudah rabun, ya enggak? Pakai kacamata positif, ya enggak? Minimal itu, minimal. Ya kan? Itu tuh tanda wajah akumun nadir, kata para ulama. Ya itu salah satu tafsirnya. Kita nggak sadar bagaimana. Maka sekali lagi duduk di majelis saling mengingatkan itu pentingnya. Dan para ulama menyebut sampai sakit pinggang itu termasuk tafsir dari ayat ini. Wajah akumun nadir, didatangkan tanda-tanda dari Allah untuk kalian. Tapi ya kita sudah tahu toh Bapak Ibu, begitu masuk 40-an kita beda dengan tua pinggang itu ora karu-karuan. Maka demi Allah, yang namanya doa kita, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, sebagai ujian pertama nanti setelah kehidupan, itu penting. Maka dibaca Bapak Ibu ini doa ini. Redaksi doanya dibaca. Sebenarnya ini redaksinya agak panjang. Wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal, kemudian wa a'udzubika min fitnatil mahya wal fitnatil mamat. Allahumma inni a'udzubika minal masali wal magrum. Nah, ini pembahasan di pertemuan selanjutnya insyaallah. Saya ingin jenengan tuh nggak cuma ngapal maksudnya. Jenengan baca doa itu ya benar-benar meresap masuk. Sehingga energi untuk bacanya pun jadi gede gitu. Kalau jenengan paham maknanya kan energi bacanya jadi besar dan jenengan akan mudah ingat insya Allah. Nah, itu doa yang kedua sedikit. Nanti ada beberapa doa yang saya kira menjadi sangat penting. Di antaranya adalah doanya Sa'ad bin Abi Waqqas, juga yang sangat penting terkait dengan doa sebelum salam. Di antaranya adalah minta terhindar dari ardalil umur. Ardalil umur itu umur tua yang buruk. Itu juga dimintakan. Jangan sampai kita umurnya panjang tapi ardal. Ardal itu buruk, bisa jadi sakit-sakitan berlebihan. Kita tidak efektif lagi, atau sehat ini nggak efektif. Ya kui mau kokean dolan. Kokean dolan. Sementara waktu sudah hampir habis. Nah, ini yang kita bahas pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat sedikit demi sedikit, tetapi mudah-mudahan bisa meresap dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan nanti lewat WA nggih, jadikan PR buat saya. Nggih, monggo-monggo. Nggih. Bisa khusuk. Lama. Jadi ya kan doa ini apakah boleh lebih dari satu sesuai dengan kebutuhan? Boleh lebih dari satu, sebanyak-banyaknya Pak. Jadi redaksi yang tadi itu dibaca dalam satu waktu itu silahkan. Bahkan kemudian ditambah lagi dengan doa yang terkait dengan kebutuhan jenengan. Karena Rasulullah sebutkan, hendaknya engkau meminta kepada Allah dengan doa yang sangat ingin dikabul. Berarti ada hajat yang mungkin tidak terkumpul di dalam doa-doa yang redaksinya dari Rasulullah. Bisa jadi, jangan misalnya anak sakit, ya Allah, saya pengen anak sembuh sekarang ya Allah. Itu kan tidak dipandu di sini, ya kan? Kemudian doa-doa terkait misalnya anak lagi tes, ya kan? Mungkin atau istri lagi punya hajat dan sebagainya. Itu masuk semuanya itu, dan boleh lama. Boleh sangat lama. Makanya kalau jenengan sholat sendiri itu duduknya bisa sangat lama. Karena redaksi doa yang dibaca bisa sangat banyak nih insya Allah. Nek jenengan doanya nanti bingung, berarti jenengan masalah nanti bingung doanya piye. Padahal kebutuhan kita banyak sekali. Jadi boleh Pak, boleh.
Yang redaksi dari Rasulullah sekitar 6 dibaca seluruhnya plus yang lain itu boleh. Itu masuk pada bagian keempat dari bagian tasawuf akhir. Bagian keempat. Tentu saja sholat sunat, karena kalau sholat wajib kan bareng-bareng. Kalau bareng-bareng nanti imamnya mau kaya ngono nanti suwi banget, saya punya keperluan ini itu. Sholat sunat, Pak. Kalau dibaca di sholat wajib jenengan pas sendirian, misalnya kebetulan qadarullah jenengan karena suatu keadaan sholat sendirian wajib, ya silakan, tidak masalah. Misalnya karena suatu keadaan dapat udzur jenengan harus sholat sendirian, ya silakan dibaca. Ngaten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, monggo. Jadi di sana kan ada siksa kubur. Nggih. Apakah siksa kubur itu benar nanti akhir? Nggih. Yang kedua termasuk orang-orang yang mungkin dosa yang sedikit. Nggih. Jadi kan dia tidak akan kena siksa kubur. Setelah dia meninggal dimasukkan di alam apa dia itu apakah ditidurkan dengan dari api atau bagaimana? Bagi yang kita. Baik. Insya Allah kita nanti, saya sebenarnya pengen bahas sub pembahasan tentang alam kubur ini, karena memang itu dalil, itu harus dengan dalil. Segala sesuatu yang gaib kita harus berdasarkan dalil. Bahwa siksa kubur ada, iya. Di dalam kubur itu hanya ada dua, nikmat dan azab. Nikmat dan azab, hanya ada dua itu. Sampai kapan? Hatta sampai yauma yub'atsun, sampai hari dibangkitkan. Baik yang mendapatkan siksa maupun mendapatkan nikmat itu sampai hari dibangkitkan. Ila yauma yub'atsun. Berarti siksanya Fir'aun itu yang tersebut di dalam Al-Quran, di antaranya siksanya Fir'aun, dia dipaparkan api neraka di pagi dan petang itu sampai dibangkitkan. Demikian juga yang nikmat itu didapatkan sampai di hari dibangkitkan. Adakah tidur di situ, adakah kita istirahat di situ, nanti dibahas khusus Pak itu. Kebetulan saya juga mengajar tentang kitab Tamasya ke Negeri Akhirat. Sub pembahasan salah satunya itu. Tentang ciri husnul khotimah yang 30. Ada 30 ciri-ciri husnul khotimah, kemudian usaha kita menuju husnul khotimah itu apa? Kemudian apa yang terjadi ketika kita di alam kubur. Hadis sampai kepada kita, misalnya contoh orang yang namimah. Namimah disebutkan dalam hadis jelas. Rasulullah datang ke suatu kuburan, kemudian sedang dihukum gara-gara pipis tidak bersih, ya kan? Kemudian gara-gara namimah. Namimah itu berangkat dari ghibah biasanya. Makanya hati-hati dengan ghibah. Ghibah itu langsung diterima di alam kubur tuh. Ngeri banget ya. Sampai kapan? Ila yauma yub'atsun, sampai hari bangkit. Berarti ada hari-hari kita nunggu yang di situ kita dapat nikmat atau azab. Seberapa lama kita nggak tahu. Bayangkan Nabi Adam sampai sekarang udah berapa puluh ribu tahun. Makanya nanti kalau kita meninggal, kita nggak tahu akan berapa generasi lagi setelah kita tunggu. Tapi informasinya dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang mendapatkan nikmat itu suka, kondisinya suka, dan dia mengatakan, ya Allah, kapan dibangkitkan? Kenapa? Setiap pagi dan petang dia dipaparkan, diperlihatkan tentang posisi dia di sorga. Jadi orang baik itu Bapak Ibu sudah tahu bakal di mana saya di sana. Walaupun nanti akan ada hari pembangkitan, kita nunggu 50.000 tahun untuk disidang, tapi di alam kubur pun sudah dipaparkan itu diperlihatkan bahwa kedudukan saya besok di sana. Sementara orang yang buruk juga dipaparkan kedudukan dia di neraka jahanam, maka dia jangan dibangkitkan begitu. Walaupun dikubur juga dapat siksa. Karena siksanya lebih berat. Nah itu Pak. Nanti insya Allah mudah-mudahan ada waktu untuk bahas tentang masalah itu khusus insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat nih, mudah-mudahan menjawab. Itu nggih.